Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bisa berjumpa lagi, Abi. Amin. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kita dawaman auratul fadilatul kubro. Setelah itu mungkin kita akan membahas kajian yang sudah lama tertunda ini sebenarnya ya. Dengan seperti biasa di channel kita, yaitu kita Nurzati Al Kubro, dengan kajian Kopiah Supi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Ada kopinya, Bi? Masih ada, Bi? Masih ada nih, alhamdulillah. Kopinya masih ada nih, alhamdulillah. Baik, Abi, kita melanjutkan apa yang sudah tertunda mungkin sudah lama banget ini, mengenai Ibu Adam, Bapak Adam dan Hawa, bahwa sesuatu yang luar biasa yang kita harus lebih mendalami lagi mungkin, untuk lebih lanjutnya mungkin Abi silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para pemirsa, para sahabat channel Nurzati Al Kubro, di kajian kita, kajian Kopiah Supi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan lagi nih, Kang. Baik, ketemukan lagi. Kang Iwan sehat nih kabarnya ini? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah, syukurillah kita sehat. Pak Rudi yang di belakang layar juga insya Allah sehat ya. Alhamdulillah, malam hari ini setelah kita dawam ya, senantiasa kita merawamkan aurat fadilatul kubro, mudah-mudahan semuanya kita dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini kita lanjutkan kajian kita ya, dimana kajian kita sebelumnya adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa. Jadi di awal kemarin yang kita bahas adalah yang menjelaskan tentang ayat penciptaan manusia pertama ya, Kang. Baik. Ya. Dan itu sudah kita jelaskan dan kita sudah bahas bahwa yang sebenarnya penciptaan manusia pertama itu berada di dalam surat Al-Hijr ayat 28. Ya. Dan surat Al-Baqarah ayat 30 itu nanti kita jelaskan. Baik. Ya, sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 30 itu ayat tentang apa sih gitu ya. Ya. Kalau memang itu bukan ayat tentang penciptaan manusia pertama, lalu surat Al-Baqarah ayat 30 sebenarnya ayat tentang apa? Itu nanti next time. Baik, baik. Karena nanti ayatnya berkesinambungan nih, Kang. Akan ketemu nanti surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Nah, sekarang kita melanjutkan bagaimana proses penciptaan manusia pertama yang kita kenal, yang kita tahu disebut Nabi Allah Adam alaihissalam dengan istrinya Ibu Siti Hawa. Boleh kita baca kembali di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Ya. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu satu. Ya. Selanjutnya apa? Wa khalaqa minha zaujaha. Dan menciptakan istrinya dari dirinya. Dari dirinya siapa? Nabi Adam yang kita sebut manusia pertama itu ya. Jadi pasangannya yang kita kenal Ibu Siti Hawa itu diciptakan dari dirinya Nabi Adam. Diciptakan dari dirinya Nabi Adam alaihissalam. Ya, bagaimana proses penciptaannya? Kita akan jelaskan di sini. Selanjutnya, wabatsa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Dan dari keduanya kemudian diperkembangbiakan
laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa dari dirinya Nabi Adam, dan dari Nabi Adam dan Siti Hawa dikembangbiakan laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang saat ini kita harus kaji, Kang. Karena masalahnya adalah mulai marak kajian-kajian tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tapi mohon maaf, kajiannya bertolak belakang dengan Al-Quran. Sekarang ini makin banyak yang mengkaji bahwa Nabi Adam itu dikandung ibunya. Ini yang jadi masalah nih, ya. Iya. Jadi saat ini banyak sekali yang mengkaji bahwa Nabi Adam itu dikandung sama ibunya. Giliran ditanya siapa ibunya, nggak tahu. Katanya di dalam Al-Quran nggak dijelasin begitu. Allahu Akbar. Ya. Jikalau Nabi Adam itu diciptakan oleh ibunya, lalu yang jadi manusia pertama itu siapa? Ya. Kan gitu. Pasti akan ada pertanyaan berikutnya dong. Siapa ibu dari ibunya? Siapa bapak dari ibunya? Siapa kakek dari ibunya? Terus menerus kan seperti itu. Nggak akan ketemu ujungnya. Ya. Sedangkan Allah sudah menerangkan bahwa manusia itu diciptakan dari diri yang satu. Dan gitu. Ada juga yang mengkaji Nabi Adam diciptakan di kandung ibunya berdasarkan ayat Al-Quran, Kang. Ya, nah sekarang saya bacakan ayat yang dianggap itu menjadi ayat yang menjelaskan Nabi Adam dikandung sama ibunya. Ya. Nah sekarang kita kaji benar apa enggak ini, kan gitu kan? Ya. Nah sekarang kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 59, Kang. Baik. Nah ayat ini yang dianggapnya menjelaskan bahwa Nabi Adam itu dikandung ibunya. Ya. Nah sekarang kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Ya. Ini yang dijadikan sebagai landasan. Ya. Pertanyaannya, apakah benar ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Adam dikandung ibunya? Ya. Sekarang kita kaji, Kang, ayat ini. Ya. Kita baca kembali. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Pertanyaan saya, Kang, ayat ini lagi menceritakan penciptaan Isa atau lagi menceritakan penciptaan Adam? Penciptaan Isa, kalau di situ perumpamaan. Jelas kan? Ada perumpamaan yang menjelaskan. Sekarang ayat ini penyebutan pertama kali adalah penciptaan Isa. Adam yang jadi contoh. Itu. Jikalau ayat ini, ya, surat Al-Imran ayat 59 menyebutkan penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa, boleh kita pahami bahwa Adam dikandung ibunya. Karena Nabi Isa dikandung ibunya, Ibu Siti Maryam. Tapi kan keterangannya di sini adalah penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Adam itu dijadikan contoh dalam penciptaan Isa. Nah, sekarang apa sih makna yang sebenarnya tentang ayat ini? Surat Al-Imran ayat 59. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan Isa tanpa seorang bapak.
Sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan Adam dari tanah tanpa bapak dan ibu. Ini sudah kajian mutlak. Gitu. Sudah pasti. Dan itu nggak berubah. Nggak ada keraguan lagi. Sekarang kalau misalkan dikajinya, ini ayat menjelaskan bahwa Adam dikandung ibunya, masih ada keraguan nggak? Ada. Pasti ada, karena ada pertanyaan lagi. Siapa ibunya Adam? Siapa ibu dari ibunya Adam? Masih penuh keraguan. Sekarang kita mau mengikuti yang penuh keraguan, apa yang sudah pasti. Nah, jadi dalam mengkaji itu pahami dulu kata-katanya. Jangan memaksakan diri. Ini memaksakan kehendak pemikirannya, lalu Al-Quran disuruh dipaksa mengikuti pemikirannya. Bahaya nggak? Bukan kita yang mengikuti Al-Quran. Nah, bukannya kita. Pemikiran kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran yang dipaksa mengikuti pemikiran kita. Itu kan namanya memaksakan Quran toh. Iya. Ya. Nabi Adam dikandung ibunya. Ini ayatnya. Isa dikandung ibunya. Jadi Adam dikandung ibunya. Iya. Masya Allah ya. Jadi mohon maaf kalau kita menafsirkan, mengkaji Al-Quran, jangan bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Jangan memaksakan kehendak kita. Ya. Jadi kita pahami ya Kang ya. Baik. Bahwa ayat ini bukan menerangkan Adam itu dikandung ibunya. Boleh di cross check surat Ali Imran ayat 59 di ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Sebenarnya surat Ali Imran ini menjelaskan tentang penciptaan Adam atau sedang menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Karena nyata-nyatanya Ali Imran itu adalah bapak dari ibu Siti Maryam. Ya, dan ibu Siti Maryam adalah ibu dari Nabi Isa. Ya, jadi surat Ali Imran jelas menerangkan tentang kisah Nabi Isa, bukan tentang penciptaan Nabi Adam. Jadi jangan salah kaprah. Ayat Quran nggak ada yang salah, tapi kitanya nih, ya, yang seringkali manusia itu salah dalam mengkajinya. Tafsirannya nggak sesuai, kajiannya nggak sesuai. Akhirnya Al-Quran yang disalahin. Ya, itu ya Kang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana proses penciptaan manusia pertama ini? Ya, penciptaan Nabi Adam. Kita pahami dulu. Ya. Bahwa penciptaan manusia pertama, bahwa penciptaan Adam, ya, itu diciptakan dari tanah. Sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 28. Ya. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun. Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khaliqun. Menciptakan apa? Basyaron. Menciptakan manusia. Dari apa? Min salsalim min hama'im masnun. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Jelas bahan dasarnya. Ya. Jadi di sini juga jangan sampai salah menempatkan ayat Quran. Penciptaan manusia itu ada dua, Kang. Ada yang diciptakan dari tanah, ada yang diciptakan dari saripati tanah. Kalau yang diciptakan dari tanah hanya dua orang saja. Siapa itu? Nabi Allah Adam dan Ibu Siti Hawa. Lah, kok bisa Ibu Siti Hawa diciptakan dari tanah juga? Bukannya Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kan selama ini kan begitu tuh. Ya. Nanti kita jelaskan. Kenapa saya jelaskan, saya katakan bahwa Ibu Siti Hawa juga diciptakan dari tanah. Ya. Jadi ada yang diciptakan dari tanah, ada yang diciptakan dari saripati tanah. Nah, yang diciptakan dari saripati tanah itu siapa? Kan gitu. Jikalau Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan dari tanah, lalu yang diciptakan dari saripati tanah itu siapa? Wabassa minhuma rijalan katsira wan nisaa.
Dan dari keduanya kemudian kami memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi yang diciptakan dari saripati tanah adalah perkembangbiakan dari manusia itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Dari Nabi Adam, dari Ibu Siti Hawa, dia memakan tumbuhan, memakan buah-buahan, memakan hewan, menjadi saripati tanah yang disebut air mani di laki-laki. Kan gitu. Lalu melakukan suatu hubungan suami istri, mani itu ditempatkan di dalam rahim, lalu berproses di dalam rahim itu, ya, sesuai dengan Al-Quran. Ya, kita baca dalam Al-Qurannya ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini proses penciptaan manusia yang dari saripati tanah. Mana keterangannya dari saripati tanah? Sebenarnya ini berurut, Kang. Ya. Dari surat Al-Mu'minun ayat 12, Al-Mu'minun ayat 13, dan Al-Mu'minun ayat 14. Mana keterangan yang menerangkan manusia itu diciptakan dari saripati tanah? Kita baca di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya. Nah, saripati itu apa? Yang tadi saya katakan. Nabi Adam, Ibu Hawa, ya, makan tumbuhan, makan buah-buahan, makan hewan, lalu menjadi saripati di dalam tubuh yang disebut dengan air mani. Kok bisa saya katakan air mani? Baca di dalam surat Al-Mu'minun ayat 13-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kokoh atau rahim, ya. Jadi saripati itu adalah air mani, ya. Nah, ketika melakukan satu hubungan suami istri, maka berpindahlah air itu ke dalam rahim dan dijaga. Nah, proses perkembangbiakannya, proses penciptaannya berada di dalam rahim. Keterangannya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi, ya, sampai akhirnya menjadi air itu menjadi darah, darah itu menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang dibungkus daging, kan gitu kan, ya, sampai akhirnya membentuk makhluk yang baru. Itu proses penciptaan manusia dari saripati tanah. Nah, saya rasa kalau penciptaan manusia dari saripati tanah nggak perlu kita tanyain. Iya. Benar nggak Pak Rudi? Iya. Nggak perlu kita tanyain. Karena prosesnya sampai sekarang masih terjadi. Betul. Dan itu sesuatu yang sudah biasa. Kita lihat, ya, prosesnya itu. Tetapi yang kita harus pahami, yang kita kaji adalah proses penciptaan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Ya. Masuk akal nggak ini? Kan gitu. Nah, selama ini kan katanya nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal nih katanya penciptaan Nabi Adam. Wah, diciptakan di surga dengan tangannya Allah, nggak repot nih, ya. Yang dimaksudkan dengan tangan Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Tangan itu simbol kekuasaan. Jangan sampai kita meyakini bahwa Allah ada tangannya. Dosa syirik kita, ya, karena telah mewujudkan Allah. Yang dimaksudkan Allah menciptakan dengan tangannya itu adalah Allah Maha Kuasa menciptakan Adam dari tanah. Nah, sekarang proses penciptaannya bagaimana? Yang tadinya katanya nggak masuk akal, nggak masuk nalar, sekarang ini kita kaji agar itu bisa masuk akal dan masuk nalar. Baik. Pertama, kita buka di dalam surat Al-Anbiya
Ya, surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berasal dari air. Seluruhnya. Dari seluruh alam semesta, dari langit dan bumi, seluruhnya diciptakan oleh Allah berasal dari air. Manusia, tumbuhan, hewan diciptakan dari air. Ya, itu adalah bahan dasarnya, air. Ya. Maksudnya air ini bagaimana kan gitu ya? Air itu, nah kita akan masuk ke dalam sainsnya, ya. Jadi agar bisa masuk akal, Kang. Ya, sekarang sainsnya. Bahwa di dalam air itu terdapat miliaran sel kehidupan. Sepakat nggak nih? Iya. Ya, itu secara sains kan sudah diteliti itu, ya. Bahwa air mengandung miliaran sel kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan sel-sel kehidupan itu, Kang. Ada sel-sel kehidupan hewan, ada sel-sel kehidupan tumbuhan, ada sel kehidupan manusia. Perbedaannya di mana? Kalau sel tumbuhan dengan sel hewan itu jumlahnya miliaran, Kang, banyak sekali. Tapi kalau sel manusia itu cuma satu-satunya, ya, sel tunggal dia. Nih, masuk nih dalam kajian sainsnya. Jadi sel Adam itu tunggal, satu-satunya. Mana keterangannya tadi di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya, bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang satu. Jadi sel itu tunggal, satu selnya. Ya. Semua diciptakan oleh Allah dari air. Mau tumbuhan, mau hewan. Nah, sekarang kita bacakan ayatnya. Yang dimana Allah menerangkan menciptakan tumbuhan dan hewan itu dari air. Di dalam surat An-Nur ayat 45, Kang. Nah, kita baca, ya. Saya bacakan artinya karena ini panjang juga, Kang. Ya, bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, ya. Benar ya? Jadi sel hewan, semua sel hewan itu dari air. Ya. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas. Ya, semua hewan diciptakan oleh Allah dari air. Nah, lalu bagaimana tumbuhan? Kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 99. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan air dari langit, ya. Lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Jelas ya? Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Jelas dalam Quran menerangkan bahwa hewan diciptakan dari air. Tumbuhan diciptakan dari air. Seluruh makhluk hidup diciptakan dari air. Bagaimana prosesnya tadi? Ada sel kehidupan, ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ada sel manusia. Perbedaannya tadi, sel tumbuhan dan hewan itu miliaran, tapi sel manusia hanya satu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dari sel manusia ini bagaimana dia berproses menjadi sosok manusianya. Ya. Maka yang di luaran sana, saudara-saudara, ya, para sahabat channel Nurjatil Kubro, saya sampaikan, jikalau kita ingin mengkaji tentang penciptaan wujud manusia pertama, jangan hanya terpaku kepada wujud manusianya, ya. Buka wawasan kita lebih jauh, lebih luas lagi, ya. Jikalau dianggap penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah itu tidak masuk akal, sekarang saya tanya,
bagaimana proses penciptaan kucing pertama? Kepikiran nggak, Kang? Ya nggak kepikiran. Bagaimana penciptaan ontak pertama? Penciptaan jerapah pertama? Ya. Kepikiran nggak itu? Bagaimana penciptaan monyet pertama? Apa kepikiran? Itulah yang harus kita pahami. Jangan hanya terpaku kepada wujud manusia pertama. Coba pikirkan, ini kucing pasti ada awalnya. Ya. Benar nggak? Nggak mungkin celing. Apakah sains sampai kepada pengkajian itu? Tidak. Karena di ilmu pengetahuan alam saja, di ilmu sainsnya, itu hanya menggambarkan ini, tahu-tahunya sudah ada hewannya. Kan gitu kan? Tahu-tahunya udah ada hewannya, tahu-tahunya udah ada tumbuhannya. Prosesnya, penciptaannya bagaimana awalnya? Gitu. Jadi jangan hanya terpaku kepada penciptaan wujud Adamnya saja. Oh, penciptaan wujud Adam nggak masuk akal. Ya, karena diciptakan dari tanah. Kenapa nggak pikirin itu kucing pertama, monyet pertama, ya kan? Iya. Kenapa nggak dipikirin itu? Ya, seharusnya kan kita pikirkan juga. Dari mana awalnya mereka? Apakah tahu-tahu celing ada? Kan nggak mungkin. Semua ada proses penciptaannya. Gitu. Ya. Nah, disinilah kita sama-sama kita mengkaji, kita jelaskan yang sebenarnya proses penciptaannya bagaimana. Ya. Jadi ada yang saya tekankan, Kang. Apabila saudara-saudara, ya para sahabat channel Nurjatil Kubro, apabila pemikiran manusia, sains tidak sampai dalam pengetahuan tentang penciptaan manusia pertama, yang salah sainsnya, akalnya, atau Al-Qur'annya. Ya. Justru, ya kan? Justru saya jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Al-Qur'an, ya, segala pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia, yang tidak dapat dicapai oleh sains, Allah menginformasikan. Itu kan. Bukan malah menyalahi Al-Qur'an. Justru Allah memberikan informasi melalui Al-Quran tentang pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Gitu. Ya, kita pahami ini. Sebagaimana keterangan dalam Al-Quran, Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan segala sesuatu yang belum kamu ketahui. Al-Quran itu mengajarkan segala sesuatu yang belum kita ketahui. Sekarang sains nggak sampai pemikirannya tentang penciptaan wujud manusia pertama, ya. Karena itu tidak sampai, Allah memberikan informasi pengetahuannya. Ini loh, dalam Quran Allah menjelaskan bahwa manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Prosesnya seperti ini, kan gitu. Ya. Nah, kenapa akhirnya akal manusia malah menyalahi Al-Quran? Oh, nggak bener itu. Oh, nggak masuk akal itu. Ya akalmu yang nggak sampai, kok Al-Qurannya yang disalahkan. Iya, Ya, ini yang kita paham. Nah, sekarang prosesnya. Saya kalau membicarakan tentang Adam, saya semangat, Kang. iya. Kenapa? Karena banyak sekali kajiannya yang salah kaprah gitu. Ya, dalam mengkajinya seenak pemikirannya, nggak masuk akal ini, terus dianggap salah. Ya. Ini Al-Quran loh. Ya, Al-Quran yang menyampaikan. Nah, sekarang saya memberikan kajiannya yang tadinya dianggap nggak masuk akal, saya kasih. Agar itu bisa masuk akal, agar masuk nalar logika manusia. Pertama, tadi, bahwa Adam itu diciptakan dari sel. Ya, ada sel kehidupan manusia pertama. Dari sel dulu nih, kita bicara. Karena segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Jelas. Ada sel kehidupan. Nah, lalu bagaimana penciptaan istrinya Nabi Adam? Keterangan surat An-Nisa ayat yang pertama tadi. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan menciptakan istrinya dari dirinya. Dirinya siapa? Nabi Adam. Bagaimana prosesnya? Yang tadi dianggapnya nggak masuk akal, insya Allah sekarang saya jelaskan agar masuk akal.
Yang katanya kan Ibunda Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, ya. Pertanyaan saya, yang dimaksud tulang rusuk itu perumpamaan atau kenyataan? Perumpamaan. Nah, jangan sampai terbalik nih, ya. Rasulullah menjelaskan wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Apabila kamu paksakan lurus, dia akan patah. Kamu diamkan, dia tetap bengkok. Gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi wanita bijaksana? Gitu. Tapi kita nggak lagi ngomongin masalah tulang rusuk nih, Kang. Ya, tapi masalah penciptaan. Ya. Tapi boleh saya kasih bocoran. Bagaimana caranya agar tulang rusuk bisa lurus? Mau tahu caranya, Kang? Caranya, Kang Iwan pergi ke material, beli itu amplas kasar, yang paling kasar, ya. Terus amplas halus, ya. Gesek aja, Kang. Ya, gesek itu, kan terkikis tuh. Nah, terkikis ntar lama-lama dia lurus, Kang. Kita halusin itu, ya. Ini intermezzo aja. Sekarang kita jelaskan bagaimana proses penciptaan Siti Hawa dari dirinya Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari satu sel, ya, sel tunggal. Lalu sel tunggal ini membelah diri, Kang. Ya, sel tunggal ini membelah diri menjadi dua. Ya. Ini secara sains saya jelaskannya. Ya. Jadi sel tunggal yang kita kenal Adam itu membelah diri menjadi dua. Yang satu jantan, satu betina, yang satu laki-laki, satu perempuan. Itulah sel Adam dan sel Siti Hawa. Itu tercipta dari dirinya Adam. Sampai sekarang Allah mengabadikan itu. Allah menjadikan sebuah perumpamaan, ada sel yang disebut dengan sel amuba. Nah, ini para ahli-ahli ilmu pengetahuan alam, sainsnya, ya. Ada sel amuba, di mana sel amuba itu dia membelah diri, kan? Ya. Ini satu bisa jadi dua. Itu sel amuba. Tapi bukan berarti sel amuba itu sel manusia, bukan. Itu menjadi contoh, ya. Watilkal amsalun nadribuha linnasi la'allam yatafakkarun, dan kami jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka berpikir. Allah menciptakan sel amuba itu menjadi contoh agar kita berpikir. Sel amuba itu satu bisa membelah diri, kan gitu. Begitu pula selnya Nabi Adam alaihissalam yang selnya tunggal lalu membelah diri menjadi dua, namanya sel Adam dengan sel Hawa, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Masuk akal nggak sekarang? Gitu. Ya. Kalau yang tadi diciptakan dari tulang rusuk, ya nggak masuk akal. Gimana caranya? Ya. Sekarang saya jelaskan secara nalarnya. Inilah proses penciptaannya. Ya. Proses penciptaan itu begini, Kang. Tidak ada yang tiba-tiba simsalabim celing jadi nggak ada. Gitu ya. Allah Maha Kuasa ketika berfirman, ketika yakun jadilah maka jadilah, iya. Tapi tidak segala sesuatunya celing simsalabim, tidak. Gitu. Contoh. Dalam penciptaan langit dan bumi itu berapa lama penciptaannya? Fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau 6 harinya Allah. Satu harinya Allah 1000 tahun lebih dalam perhitunganmu, ya. Jadi dalam perhitungan manusia satu harinya Allah itu 1000 tahun lebih. Kalau 6 harinya Allah berarti 6000 tahun lebih, kan gitu kan? Ya. Pertanyaannya, Kang, jikalau Allah Maha menciptakan segala sesuatunya dengan kata kun, jadilah fayakun maka jadilah, kenapa membutuhkan waktu sampai 6000 tahun lamanya? Ya kan? Seharusnya langsung jadi dong, kling, kan gitu kan? Tinggal Allah mengatakan kun fayakun, langsung jadi. Tapi kenapa harus ada waktu sampai 6000 tahun lebih perhitungan manusia? Bahwa disinilah keterangannya
segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada prosesnya. Gitu loh Kang. Iya. Dari cahaya menjadi air, air menjadi batu, batu menjadi tanah. Itu prosesnya. Tanah menjadi tumbuhan, tanah menjadi hewan, tanah menjadi manusia. Ini prosesnya yang membutuhkan waktu sampai 6.000 tahun lebih. Gitu. Ada hukum kausalitasnya, ada hukum sebab akibatnya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada prosesnya. Dan itu harus dipelajari. Ya. Dan itu masuk nalar akal manusia. Begitu pula penciptaan Adam dan Hawa. Tidak mungkin langsung celing jadi, enggak, ada prosesnya. Jikalau dikatakan itu langsung jadi, enggak perlu Allah menyebutkan dalam Quran menciptakan segala sesuatu dari air, menciptakan dari tanah, kan enggak perlu dong. Iya. Ya. Langsung aja. Orang langsung jadi. Iya. Nah, kenapa Allah menyebutkan menciptakan dari air, menyebutkan dari tanah? Berarti kan ada proses. Allah sudah menyebutkan bahan dasarnya, kan gitu. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana proses pembentukannya? Ya, pertama dari sel tadi, ya sudah jelas dari sel. Iya. Nah, lalu bahan dasarnya dari mana? Sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 28, min solsolim min hamaim masnun, ya, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk, ya. Proses pembentukan jasadiahnya itu dari tanah, ya. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Kita baca di dalam Al-Quran. Kalau tadi bahan dasarnya sudah jelas dari air, sel kehidupan manusianya, lalu pembentukan jasadnya itu bahan dasarnya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Nah, ngebentuknya bagaimana? Kan gitu kan? Ngebentuknya bagaimana? Ngebentuknya itu kita baca di dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Surat Ar-Rahman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya. Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tanah kering seperti tembikar. Ya. Enak gak Kang? Runtunannya ada. Ya. Jadi Al-Quran itu berkesinambungan, terhubung, ada korelasi ayat dengan ayat yang lain. Ya. Prosesnya ada. Itu. Ketika dikatakan Adam diciptakan dari tanah, bagaimana prosesnya? Tadi dari sel, lalu bahan dasarnya adalah tanah, pembentukan jasadnya. Terus bagaimana cara membentuknya? Seperti tembikar. Tahu tembikar, Kang? Tembikar apa lagi? Tembikar itu kerajinan tangan tanah liat. Oh. Tahu kan? Iya, Sampai iya, sekarang iya, ada iya. tuh. Nah, Iya. ini contohnya nih, ya. Kendi. Kendi. Ini contohnya. Dari tanah akhirnya terbentuk jadi kendi karena dibentuk oleh tangan, kan gitu ya. Nah, pembentukan itu apakah dengan tangannya Allah? Bukan. Tadi kita dijelaskan. Ya. Itu barusan tuh. Bukan berarti seperti tembikar Bikinnya. dibentuknya ini kendi dengan tangan manusia, terus wujud Adam pertama itu dibentuk sama tangannya Allah. Tidak seperti itu. Ya. Bagaimana prosesnya? Makanya disebut seperti tembikar itu adalah dia dari tanah lalu diproses menjadi satu bentuk. Kan gitu. Nah, di sini kan yang akhirnya dianggap nggak masuk akal, Kang. Iya. Gitu Pak Rudi. Jadi dianggapnya nggak masuk akal di sini. Ya. Karena ada pembentukan. Itu ya. Nah, sekarang saya jelaskan agar itu benar-benar bisa masuk akal. Ya. Bagaimana manusia pertama itu yang kita sebut Nabi Adam diciptakan dari tanah yang dibentuk seperti tembikar, seperti kerajinan tanah liat. Prosesnya adalah dari sel kehidupan manusia lalu dia nerobos ke tanah bagaikan tumbuhan. Sekarang coba lihat tumbuhan. Kita lihat Kang tumbuhan.
Dari dasar dia, dari bawah dia nerobos kan? Iya. Ya, dari tanah dia tumbuh dari kecil hingga besar hingga membentuk satu pohon kan gitu. Ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya kan seperti itu ya. Itulah proses penciptaan manusia pertama, dan bukan hanya penciptaan manusia pertama, Kang. Seluruh hewan prosesnya seperti itu. Dia tumbuh dari dasar tanah. Tumbuh lalu membentuk bagaikan tumbuhan. Masih nancep nih di tanah, masih nancep. Ini proses awal yang saya ceritakan. Masih nancep di tanah, dia bagaikan tumbuhan semua, Kang. Mau itu leluhurnya si kucing, mau leluhurnya si kera, mau leluhurnya si onta, mau leluhurnya si jerapah. Yang pertama kali prosesnya seperti itu. Ya, dia tumbuh bagaikan tumbuhan. Ngebentuk nggak? Nah, makanya disebut seperti tembikar. Gitu. Iya, jadi yang membentuk itu prosesnya proses alam, kan. Gitu. Ada usia juga kali biasa itu ya. Ada usia nantinya. Ada prosesnya, perkembangannya. Itu sampai dia menjadi satu kesatuan pohon, ya kan gitu. Ada rantingnya, ada batangnya, ada daunnya. Sama proses pertama kali manusia dengan hewan-hewan semuanya seperti tumbuhan, dia tumbuh dari tanah, membentuk dari tanah hingga menjadi satu kesatuan jasad. Cuma belum hidup. Ini prosesnya, proses awal. Coba kita pahami, masuk akal nggak? Ya, jadi dia tumbuh nih dari dasar tanah, dari sel kehidupan tadi, dan robos, tumbuh dengan jasadnya dari tanah, terbentuk dari tanah. Ya, sekarang pohon, coba kita perhatikan bagaimana dia bisa tumbuh. Ya, kalau dianggap penciptaan Adam nggak masuk akal, itu tumbuhan aja bisa masuk akal kok. Dia tumbuh dari tanah. Iya nggak? Dia tumbuh dari tanah. Ya. Sekarang manusia ada tanahnya nggak? Kok di Black nggak ada tanahnya? Ya jangankan manusia. Sekarang tumbuhan, Kang. Coba kita Black, kita potong nggak ada tanahnya apa nggak? Ya nggak bakal ketemu tanahnya. Padahal dia tumbuh dari tanah yang sama. Kadang-kadang ada yang nanya begini jadinya, Kang. Kenapa bentuknya begitu? Kan gitu. Kenapa bentuknya manusianya kayak begini? Kan gitu. Jangan tanya itu mah. Itu kuasa Allah baru mentok kita di situ, Kang. Iya. Ya, itu sama saja kita nanya, kenapa pun pisang daunnya lebar-lebar? Kenapa pun durian buahnya berduri? Dan beringin ke pohonnya gede. Iya. Buahnya kecil-kecil. Ya. Kenapa pohon semangka pohonnya kecil, buahnya gede? Jangan tanya itu. Iya. Ya, itu memang udah proses alam dan kuasa Allah gitu ya. Nah, inilah kuasa Allah. Saya menerangkan sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, proses penciptaan Adam itu dari tanah. Dia bagaikan tembikar, dia tumbuh, diciptakan oleh Allah dengan kuasanya Allah melalui apa? Alam. Gitu. Terbentuk secara alam dia, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Nabi Adam diciptakan di surga yang di atas langit? Ya, saya terangkan di sini bahwa Nabi Adam penciptaannya itu adanya di surga bumi, di surga dunia. Mana keterangannya? Jelas dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28, min solsolim min hamaim masnun. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Sekarang tanah liat adanya di mana, Kang? Kalau bukan di bumi. Iya. Nah, itu. Tanah liat itu adanya di bumi. Jadi Nabi Adam itu sudah diciptakan adanya di bumi. Proses penciptaannya di surga bumi ini. Ya. Bukan di surga akhirat, tapi di surga bumi ini diciptainnya. Ya. Proses pembentukannya dari sel, lalu dia tumbuh menjadi satu dengan tanah, bagaikan tembikar, menjadi satu wujud, menjadi satu makhluk yang baru.
Ya, ada tangannya, ada palanya, ada kakinya. Ini prosesnya. Jadi Nabi Adam itu tidak dari kecil dulu, Kang. Nggak dari brojol bayi dulu, enggak. Dia tahu-tahunya udah gede, udah dewasa. Proses penciptaan Adam dan Hawa sama. Jadi yang diciptakan oleh Allah dari tanah itu Adam dan Hawa. Itu. Hanya saja perbedaannya dari selnya saja. Bahwa Siti Hawa diciptakan dari Adam, dari selnya Adam. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanya, Kang. Itu pertanyaannya nanti banyak itu. Iya, seru banget ini sebenarnya, Kang. Waktu juga kali. Iya, kita ngopi dulu, Kang ya. Ngopi, kopi ya supi. Nikmatnya ngaji sambil ngopi. Iya. Ngapa kita ngopi, Kang? Biar gak kepuyeng. Iya. Ya. Kajiannya ini kita menguras. Ya. Tapi pertanyaan saya, Kang, sampai saat ini, Kang Iwan sudah dengar belum kajian seperti ini? Baru kali. Ya. Gitu. Karena memang ini harus kita kaji, kita harus sampaikan. Yang dianggapnya tadi penciptaan Adam tidak masuk akal, sekarang saya jelaskan agar masuk akal. Ya. Jadi kalau mengkaji wujud manusia pertama, jangan cuma wujud manusia pertamanya. Monyet pertama, kucing pertama, onta pertama, ya, singa pertama, itu pikirin. Itu. Ya, Kang. Ya, jadi masuk akal nggak? Ya. Kan gitu. Ya, silakan, Kang. Mungkin kalau dibilang tadi apa namanya ya, dari prosesnya juga luar biasa berarti Iya. ada beberapa proses yang kita pertanyaan tambah lagi nih pertanyaannya. Dari tadi langsung tumbuh dari apa namanya, dari tanah tumbuh gitu kan, pembentukannya bagaimana gitu kan. Nanti ada juga pertanyaan, wah sama juga kayak pohon begitu kan, begitu betul. kan. Karena memang seperti pohon. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Ya. Karena nanti akan ketemu dengan pohon yang dilarang. Gitu. Ya. Itu akan ada kesinambungannya, ketemu nanti. Ya. Gitu. Coba jelasinnya nanti itu, Kang. Gitu. Ada lagi, Kang? Sudah. Oke, siap. Silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ini tambah puyeng dulu, ini ngopi dulu gini. Luar biasa bahwa apa namanya pembentukan Nabi Adam dan Hawa, siapa Ibu Siti Hawa ya, yang dari tanah saripati. Kalau Ibu Hawa berarti dari saripati tanah apa bukan? Bukan ya, berarti dari sel. Dari sel tadi. Ya, untuk saudara-saudaraku semua, kalau memang nanti ada makin tambah lagi pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, kita dilanjutkan nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya. Dan mungkin ini semua kajian kita yang sama-sama kita kaji, bahwa semuanya itu datang dari Allah. Ilmu itu semuanya datang dari Allah. Kita hanya apa namanya, bukan kalau bahasa saya mah cukang lantaran ya, Bi ya. Harus ada yang kita bahas semuanya. Kalau memang ada sesuatu yang masih mengganjal, silakan komen lebih dulu. Kalau nggak komen ya silakan datang di majelis lah. Gitu. Mungkin kita bisa ngopi bareng, bisa kaji yang lebih dalam lagi. Mungkin untuk kesempatan kali ini sampai situ dulu ya. Nanti kesempatan masih selanjutnya panjang gitu kan. Panjang. Baru mau nombok gitu kan. Nombok gitu. Terima kasih banyak atas kajian yang Nabi sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin berkah dalam berilmunya untuk menjalani kehidupan kedepannya gitu. Jangan lupa tetap dipantengin channel Nurjatil Kubro ya. Kita bertasawuf, kita mengkaji sesuatu yang ilmu yang datangnya dari Allah, dengan tetap tidak lupa ngopi. Biar tidak puyeng. Nikmatnya ngaji sambil ngopi. Nikmatnya ngaji sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.